Timnas voli putri Indonesia sama-sama mendapatkan kekalahan baik yang senior maupun junior. Untuk timnas senior dikalahkan oleh Vietnam di putaran kedua SEA V-League tahun 2025. Timnas junior, Juneda Santi dan kawan-kawan dikalahkan oleh Puerto Rico di kejuaraan dunia tahun 2025. Tapi ada perbedaan mendasar dari kekalahan yang diterima oleh Megawati Hangesi Pertiwi dan juga Juneda Santi dan kawan-kawan. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol lagi tentang voli Indonesia. Malam minggu yang kelabu, hari patah hati nasional, ini merupakan sebuah hari yang sangat menyedihkan bagi kita, karena dua timnas Indonesia, timnas senior dan timnas junior, sama-sama menelan kekalahan. Timnas senior dikalahkan oleh Vietnam di putaran kedua SEA V-League, sedangkan untuk timnas Under 21 dikalahkan oleh Puerto Rico di kejuaraan dunia tahun 2025. Ya, ini adalah fakta pahit di malam minggu ini, di hari yang sebenarnya kita bisa untuk having fun, tapi ternyata kita tadi ya mendapatkan fakta yang sangat menyedihkan, fakta yang sangat menyakitkan. Tapi sekali lagi ada perbedaan mendasar dari kekalahan yang diterima oleh timnas senior dan juga oleh timnas junior. Kita bahas dari timnas senior dulu. Seperti yang sudah diprediksi, timnas senior Megawati Hangesi Pertiwi, Mediolio Kutisya Amalia, Sheila Bernadetta dan kawan-kawan tidak berkutik ketika menghadapi Vietnam di leg kedua SEA V-League 2025. Skornya sangat telak 3-0, padahal kita ketahui bahwa Vietnam tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya, dan ini adalah bukti bahwa ya sekali lagi timnas voli kita itu sudah tertinggal dari negara lain termasuk dari Vietnam. Ada beberapa hal yang ingin saya soroti dari pertandingan antara timnas senior melawan timnas Vietnam tadi. Salah satunya adalah Mega yang kembali tampil. Ini adalah ya bisa dikatakan sebagai pemanasan bagi Mega, meskipun memang kondisi fisiknya itu belum 100% fit dari cedera lutut yang dialaminya. Tapi dari dua laga di leg kedua ini, Mega itu selalu tampil. Kemarin ketika menghadapi Thailand, Mega itu juga bermain dan mencetak 18 poin. Hari ini Megatron itu juga bermain. Meskipun demikian, meskipun sudah ada Mega, sekali lagi bahwa memang kualitas tidak bisa dibohongi, pengalaman tidak bisa ditepikan, timnas Indonesia kalah. Salah satu, ini menurut saya pribadi lah ya, salah satu kekalahan, salah satu kelemahan dari timnas senior itu adalah dari posisi middle blocker yang memang seperti di konten saya kemarin, di ucapan saya kemarin bahwa ini adalah kesalahan berulang yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Jadi middle blocker memang terlihat tidak rapat, cukup mudah untuk ditembus dan beberapa kali atau cukup sering lolos dari serangan-serangan musuh termasuk di timnas Vietnam tadi. Padahal kita ketahui bahwa middle blocker ini adalah garda terdepan dari pertahanan. Mereka adalah garis paling depan ketika harus menghadang serangan-serangan lawan. Ketika middle blocker itu tidak bisa untuk bermain maksimal, tentu saja akhirnya bisa ya merepotkan bagian di belakang, dan sekali lagi ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pelatih timnas Indonesia Mas Octavian atau Mas O untuk apakah middle blocker akan dirombak atau akan dipertahankan atau justru bisa untuk disubstitusi dengan pemain lainnya. Ya, keputusan ada di tangan pelatih dan juga ada di tangan PBVSI. Tapi ini bukan berarti mengkambing hitamkan middle blocker, karena secara keseluruhan ya memang performa atau permainan dari timnas senior itu tidak maksimal di SEA V-League tahun 2025 ini. Tidak hanya ketika melawan Vietnam, tapi juga ketika melawan Thailand, bahkan kita juga ketika melawan Filipina itu kan sudah kalah. Tidak hanya dari bagaimana para middle blocker itu harus bermain secara maksimal, tapi juga attack juga dari para hitter itu juga tidak maksimal. Defense juga masih banyak kekurangan. Sekali lagi ini bisa menjadi bahan evaluasi, bisa menjadi sebuah renungan yang sangat dalam, khususnya bagi PBVSI, karena mereka adalah federasi yang mempersiapkan timnas. Ya, sekali lagi kita harus mengakui timnas kita sudah ketinggalan. Untuk timnas junior ini meskipun kalah, tapi ada rasa bangga yang ditunjukkan atau yang kita rasakan karena Juneda Santi dan kawan-kawan ini tampil oke, semangat juangnya oke. Bahkan kalau kita membandingkan antara timnas senior dengan timnas junior, kita bisa melihat secara kasat mata bahwa ada gairah yang sangat besar yang ditunjukkan oleh timnas junior. Kalau kita melihat timnas senior ya seperti itu tadi, bahwa sepertinya ini menurut saya pribadi lah ya, semoga salah, daya juangnya itu tidak sebesar timnas junior. Padahal kita ketahui bahwa
seharusnya timnas senior itu bisa menjadi contoh bagi timnas junior karena mereka itu sudah lama membela timnas. Tapi justru kita bisa melihat effort yang sangat luar biasa, kerja keras yang sangat istimewa, kemudian juga daya juang, semangat bermain yang keren banget lah dari timnas junior. Sayangnya memang uh, semangat itu atau daya juang itu, etos kerja itu harus berakhir dengan negatif karena timnas Under 21 itu kan dikalahkan oleh Puerto Rico dengan skor 3-2. Ini adalah kekalahan yang sangat menyakitkan karena sebenarnya kita kan sempat leading, tapi ternyata kita tidak bisa mempertahankan kemenangan itu. Salah satu faktor yang membuat, ini menurut saya pribadi, salah satu faktor yang membuat timnas Under 21 itu tadi kalah itu adalah error-error yang dilakukan oleh para pemain. Ini adalah statistik dari pertandingan tadi antara timnas Under 21 melawan timnas Puerto Rico, dan kita bisa melihat bahwa error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia di pertandingan tadi itu adalah 28 error. Sebenarnya ini tidak terlalu banyak atau tidak berbeda terlalu banyak dengan error yang dilakukan ketika timnas Indonesia kemarin itu mengalahkan Kanada. Tapi sayangnya itu adalah beberapa error itu muncul atau terjadi di fase-fase yang genting, di momen-momen yang sangat krusial, di waktu-waktu yang sangat menentukan, dan error-error itu ternyata menghukum kita para pemain timnas Indonesia Under 21 sehingga akhirnya harus kalah. Salah satunya adalah tadi kalau tidak salah itu Mahusin melakukan 3 kali error. Di underline ya, di garis bawah bahwa ini tidak menyalahkan Mahuse, tapi ya bahwa error itu terjadi itu adalah sebuah fakta. Tapi please minta tolong jangan hujat Mahuse, jangan bully pemain karena mereka itu kan sudah menunjukkan effort yang sangat luar biasa. Sebenarnya peluang kita untuk mendapatkan kemenangan itu kan terbuka sangat lebar. Karena apa? Kalau menurut saya pribadi bahwa timnas Puerto Rico itu kan tidak lebih baik jika dibandingkan timnas Kanada yang kita kalahkan di pertandingan sebelumnya. Tapi sekali lagi error yang terjadi itu kan ya berbuah negatif untuk kita. Padahal kita ketahui bahwa Santi itu kan hari ini tampil sangat istimewa. Seperti biasanya Santi bisa menjadi monster point bagi timnas Indonesia. Ini adalah statistik dari pertandingan tadi mengenai top skor di laga tadi. Kita lihat Santi ini menjadi top skor dengan perolehan poin yang sangat banyak, kemudian ada Mauze. Selain faktor error, kita juga kehilangan Kade. Nah, kehilangan Kade ini menjadi salah satu hal yang sangat merugikan karena ya kita ketahui Kade ini kan menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh timnas Indonesia, tapi dengan kehilangan Kade, ya ini merupakan sebuah tamparan, dan substitusinya itu kan ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Please minta tolong jangan dihujat para pemainnya. Dikritik boleh tapi jangan dihujat. Dikasih masukan juga nggak apa-apa sebenarnya, karena mental mereka itu harus kita jaga, semangat juang mereka itu harus kita rawat terus. Mereka adalah calon pondasi untuk timnas voli Indonesia di masa depan. Ya, malam minggu kelabu, tapi untuk timnas junior kita masih sangat bangga karena perjuangan meskipun kalah, tapi etos kerjanya oke, kemudian juga willingness-nya itu juga keren banget, sehingga ya nggak apa-apa lah kalah, masih ada hari esok ketika harus menghadapi timnas Serbia dan juga timnas Argentina. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas mendapatkan hasil terbaik di CV League 2025 dan juga di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini. Oke, makasih, sampai jumpa.